A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Anak-anak siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah yang disunahkan. Salawat salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, beserta para pengikutnya yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang kami banggakan, di sini kami akan memberikan sedikit ceramah atau kultum ya tentang Al-Qur'an. Dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum faman kana maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Siswa-siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta di sini bertepatan di bulan suci Ramadan ini, ya, bulan turunnya Al-Quran yang insya Allah tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, ya, unzila fihil Quran, ya, diturunkan di dalamnya itu, dalam bulan itu turunnya Al-Quran untuk sebagai petunjuk manusia, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harus kita mencari hikmah dari turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah Al-Quran adalah sumber utama, ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya sumber agama Islam itu adalah Al-Quranul Karim, yang mana diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang menjadi kita pegangan hidup kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Ya, jangan sampai kita meninggal dari dunia ini meninggalkan Al-Qur'an. Ya, karena itu sebagai sumber utama kita dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Anak-anak yang kami banggakan, ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Ya. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Nah, di sini yang dimaksud taatilah Allah itu berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Atiur rasul, dan taatilah Rasul
ya, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita baca dalam hadisnya, ya, dalam sabdanya itu kita harus pelajari itu. Wa ulil amri minkum, ya, dan para pemimpin-pemimpin kalian di antara kalian, fa in tanaza'tum, dan apabila di antara kalian itu ada berbeda pendapat. Yang pasti setiap manusia itu mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dalam menyikapi sebuah hal, menyikapi sebuah hukum, itu pasti ada perbedaan. Ya, maka fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berbeda pendapat, ya, berselisih pendapat terhadap sesama kalian, terutama sesama muslim, ya, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah semua hal itu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembalikan semua itu kepada sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Maka kita harus mencari tahu isi kandungan Al-Quran secara dalam, ya, dan kemudian kita tambahi mencermati hadis-hadis dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah sebaik-baik bagi kalian. Ya. Anak-anak yang kami banggakan, ya, di sini ayat ini sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama, ya, dan kemudian hadis menjadi sumber yang kedua, karena semua ilmu yang kita pelajari, ya, yang mungkin kita pernah mempelajari ilmu biologi, ya, ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu matematika dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Al-Quran. Tidak lain, ya, Allah menurunkan Al-Quran itu, ya, menjadi berbagai ilmu yang sudah kita pelajari, ya, dari mulai kita mempelajari angka, bilangan, ya, dari kita mempelajari tentang tumbuhan, ya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semuanya terdapat di dalam Al-Quran, ya. Maka kita harus benar-benar mentadaburi, ya, tidak hanya membaca Al-Quran teksnya, tidak hanya membaca artinya, tapi kita mentadaburi, mencari hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ya, maka disitulah fungsi Al-Quran, ya, sebagai sumber utama, terutama untuk agama Islam. Ya. Anak-anak yang kami banggakan, ya, perlu kita cermati bahwasannya salah satu contoh dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang harus kita cermati, ya, ada berbagai ilmu tentang Al-Quran, di dalamnya itu sangat banyak. Saya sedikit mengambil contoh salah satu ilmu dari Allah tentang tumbuhan. Nah, dalam surat An-Naba dikatakan dalam firman-Nya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan, ya, dari awan, ya, dari awan-awan, yaitu apa? Air hujan yang begitu hebatnya, bercurah dengan hebatnya, linukhrija bihi habban wa nabata, ya, dengan adanya air hujan yang dikeluarkannya dari awan, ya, nah, untuk mengeluarkan, ya, bihi habban wa nabata, biji-bijian, ya, wa nabata, dan tanam-tanaman. Ya. Di sini maksudnya adalah kita bisa mencermati, apabila kita mencermati tumbuhan, ya, tumbuhan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya, ya, dimana sebagai makhluk Allah itu yang hidup itu butuh suatu
konsumsi, apa yang disonsumsi, apa yang akan dimakan, apa yang diasupkan, yaitu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, ya, terutama untuk tumbuhan itu untuk hidup, untuk tumbuh agar tidak mati, agar setiap tumbuhan yang ada di bumi ini bisa hidup lebih baik, ya, dan akan menghasilkan manfaat untuk manusia terutama, ya. Apa yang kita makan dari tanaman, ya, biji-bijian, kacang, ya, kedelai, ya, kemudian sayur-sayuran, ada kentang, ya, ada wortel, ya, terus ada buah-buahan juga, itu akan berhubungan semuanya dari adanya tumbuhan yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bermanfaat untuk manusia terutama. Ya, kita mengkonsumsi makanan hasil panenan, ya, hasil panenan wortel dan lain sebagainya, itu manfaat untuk kita semuanya. Ya, itu hikmahnya luar biasa. Nah, kita bayangkan ketika di negeri-negeri yang tandus, tanah yang kurang penghijauannya, ya, jarang ada tanaman yang bisa tumbuh, itu mereka di sana belum tentu bisa makan buah-buahan, belum tentu bisa makan tumbuh-tumbuhan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, ya, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Ya, dengan adanya tumbuhan, dengan adanya buah-buahan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka kita harus bersyukur adanya tanaman, adanya tumbuhan, adanya buah-buahan, biji-biji yang telah kita konsumsi setiap hari itu menjadikan vitamin bagi kita, menjadikan protein bagi kita agar kita selalu sehat dalam kondisi apapun. Nah, itulah salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran, ya. Itu semua salah satu ilmu Allah dari tumbuhan itu bisa kita beli. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam Al-Quran itu, ya. Maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, yang mungkin nanti akan dijelaskan di hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis Abu Dawud dikatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum, saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat, tidak akan sama sekali tersesat, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu dua perkara itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Nah, kitabullah yaitu Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah itu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatul rasulih, ya, sunnah dari rasulnya. Ya, maka kita harus berpegang teguh kepada dua sumber ini, ya, terutama Al-Quran yang harus kita pedomani. Maka tidak hanya untuk dibaca saja, tidak dibaca artinya saja, maka kita harus bisa mentadaburi Al-Quran dengan baik, ya. Kita cari isi kandungannya, kita ambil hikmahnya. Banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari dalam Al-Quran, ya. Maka anak-anak sekalian, kita tidak capek-capeknya, janganlah bosan, kita jangan ada kata-kata bosan untuk mempelajari Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah sumber utama dalam ajaran Islam. Yang namanya sumber itu dasar pokok dalam Islam itu. Maka marilah kita, anak-anak sekalian semuanya yang kami banggakan, ya, kita harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran, kita selalu membaca, mentadaburi agar kita diberi hidayah oleh Allah. Hudal lil muttaqin,
ya, menjadi petunjuk bagi orang-orang. Maka kita harapannya menjadi orang yang bertakwa, yang dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah, ya. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya, ya, untuk selalu membaca, mengkaji isi kandungannya dan selalu menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin sedikit itu kultum dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.